Shalom alaihim bisem Yeswa Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Yohanes 1 ayat 1 versus Wahyu 5 ayat 7 ya. Yohanes 1 ayat 1 versus Wahyu 5 ayat 7. Saudara, saya mendapat kiriman tayangan ya dari orang yang namanya inisialnya Batuk Nonong Sidik BNS ya. Itu membahas Yohanes 1 ayat 1. Batuk Nonong Sidik BNS ini mengatakan bahwa Firman dan Allah itu dua pribadi. Firman itu pikirannya Allah, lalu arah itu pribadinya Allah. Ya, soalnya kalau nggak begitu, nanti pada waktu Firman jadi manusia di surga kosong dong. Jadi di surga harus ada pribadi Allah. Sementara yang jadi manusia adalah pribadi Firman katanya. Siapa Pak? Batuk Nonong Sidik yaitu BNS ya. Makanya saya pun juga sering ya sudah menjapri langsung ya Batuk Nonong Sidik BNS melalui sekretarisnya, siapa itu namanya itu ya. Melalui nomor dia maupun sekretarisnya tak japri langsung, tak ajak head to head ya. Ya, tapi rupanya Batuk Nonong Sidik ini nggak tahu kenapa dia memakai tangan orang lain lah ya, istilahnya tangan orang lain, memakai nama pendeta lain, suruh itu ya. Saya ingin ya toh head to head dengan Batuk Nonong Sidik BNS and the gang and the group, yaitu dengan Dagu Bewok juga ya, Dagu Bewok juga, karena saya pernah berusaha mengarrange lewat teman saya yang inisialnya Edi. Tapi belum bisa, nggak tahu kenapa ya. Saya mau head to head begitu ya, nggak apa-apa. Namanya kita secara akademis ya toh, secara akademis, secara alkitabiah kita membahas Yohanes 1 ayat 1 versus Wahyu 5 ayat 7 ya. Batuk Nonong Sidik mengatakan, BNS mengatakan Wahyu 1 ayat 1 itu Firman itu beda dengan Allah. Padahal kalimatnya begini, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Ketika Firman jadi manusia, gelarnya adalah anak Allah, bukan anak Firman. Bener nggak Pak BNS, Batuk Nonong Sidik? Ketika Firman jadi manusia, kenapa Yesus bergelar anak Allah kok bukan anak Firman? Ayo, kan Firman itu Allah lah. Iya, kok Anda membedakan Firman beda dengan Allah? Sekarang saya kasih challenge ya, kasih tantangan. Wahyu 5 ayat 7. Di situ ada dia yang duduk di tahta, lalu ada anak domba menerima gulungan kitab. Hayo, dua apa satu? Ya, Anda harus paham dulu siapa dia yang duduk di tahta, lalu siapa anak domba. Kalau anak domba udah pasti Yesus, sudah pasti itu. Lalu siapa dia yang duduk di tahta? Ya, ini sama persis dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman Allah, Firman adalah Allah, maka ini anak domba adalah yang duduk di tahta itu. Kalau Anda belum bisa memahami seperti ini, karena pemahaman Anda Allah itu pribadi, makanya saya mengajak head to head. Ya. Ya, jangan cuman beraninya ya toh. Wah. Tapi saya japri langsung nggak berani respon itu, ya. Ya. Ayo ajak juga Dagu Bewok DB ya. Paling enak ketemu langsung, itu paling enak itu. Saya di Jakarta ya. Silahkan di arrange ya. Saya sudah lama ini melalui temanku si Edi juga nggak bisa itu. Ya.
Yohanes 1 ayat 1 versus Wahyu 5 ayat 7. Ini yang namanya pemahaman Alkitab tingkat tinggi. Kalau Anda jeblok di ini, Anda nyungsep di ini, maka berantakan semua pengajaran Alkitab. Ujung-ujungnya apa? Penyesatan. Jangan cuman orang bisa berani mengatakan sesat, tetapi tidak berani untuk di cross check, tidak berani head to head. Ayo head to head. Dierin aja, ya loh. Saya membuat tema Yohanes 1 ayat 1 versus Wahyu 5 ayat 7. Ayo di sini bisa jungkir balik ini. Kalau pemahaman tidak clear tentang Alkitab, berantakan itu, ujung-ujungnya penyesatan semua. Ya, jemaat disesatkan semua. Ya. Supaya kita tahu, ya toh, firman jadi manusia untuk misi melakukan pekerjaan apa? Ayo misinya. Nah, nanti anak domba datang ke bumi, misinya apa? Ayo. Kalau firman jadi manusia cuma 1 misinya. Kalau anak domba datang ke bumi 8 misinya. Ayo, kalau Anda belum bisa menemukan 8 misi, ya. Jangan berani-berani head to head dengan HTD. Gitu ya. Ya, karena kekristenan itu harus diluruskan ya, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, kekristenan itu harus diluruskan. Ingat nggak? Yesus umur 12 tahun sudah debat sama ulama Yahudi di dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 49. Ngapain Yesus debat? Meluruskan Talmud kembali ke Tanak. Makanya Lukas 3 ayat 3 Yohanes teriak-teriak, Yohanes Pembaptis. Ayo sini tak baptis, tobat dari apa? Tobat dari Talmud ke Tanak. Hari ini saya teriak-teriak, ayo para Tritunggal, tobat dari apa? Tobat dari Tertullianus, Deuterokanonika, Calvinis, kembali ke Alkitab. Ayo kembali ke Alkitab. Ya. Ada yang masih pemahaman menyimpang seperti itu? 2000 tahun, 2 hari Allah, kekristenan menyimpang. Ya toh, Tritunggal, Allah itu kesatuan. Mana ada kesatuan? Allah itu satu, tidak pernah kesatuan. Ayo, kita secara akademis harus berani yang namanya head to head. Ini demi kebenaran Alkitabiah. Saya selalu mengatakan, ayo kembali ke Alkitab. Sama dengan Yahudi, ayo kembali, jangan Talmud, kembali ke Tanak. Kalau Anda membaca Tanak, maka ketika Yesus datang ke bumi, Anda terima Yesus. Seperti ke-12 Rasul, ke-70 murid Rasul. Yang makan 5.000 orang itu makan 4.000 orang, tambah beberapa, kurang lebih 10.000. Tobat terima Yesus ketika Yesus pelayanan selama 3,5 tahun. Sekitar 5% Yahudi percaya Yesus. Waktu Yesus hidup ya, dibantu 70 murid, dibantu itu semua. Ya, kembali ke Alkitab. Ya, padat, singkat, dan clear. Siapapun yang bisa mengarrange, ya, saya melemparkan tantangan tema Yohanes 1 ayat 1 versus Wahyu 5 ayat 7. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Wahyu 5 ayat 7, anak domba menerima gulungan dari Dia yang duduk di tahta. Ayo, kalau Anda punya pemahaman Allah itu pribadi, berantakan seluruh Alkitab. Allah itu roh, mau jadi 7, mau jadi 1 miliar, mau jadi 5, tetap Allah itu roh, tetap satu. Allah tidak pernah kesatuan. Allahnya orang Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Titik, tanpa embel-embel. Nggak pakai Tritunggal tapi satu. Allah orang Kristen sudah valid, sudah final, yaitu Yesus Kristus. Titik, tanpa embel-embel, tanpa nebeng-nebeng. Bapak nebeng ke Yesus, nggak ada kayak gitu. Demi keselamatan, ayo. Secara akademis kita harus berani untuk head to head. Itu baru benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.